لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda mendengar cerita aneh tentang tikus yang menyerang manusia di Masjidil Haram? Ternyata, seorang jemaah umroh asal Jawa Tengah pernah mengalami peristiwa aneh dan mengerikan tersebut. Saat ia tengah husyuk menjalankan rangkaian ibadah umroh, ia tiba-tiba diserbu oleh ribuan tikus yang menggigitnya tanpa ampun. Bagaimana bisa kejadian ini terjadi di tempat yang begitu suci dan penuh berkah? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa baca solawat kepada Nabi sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di bawah terik matahari lelaki itu menunduk, sambil melihat sawah yang menguning. Kedua kakinya menginjak tanah yang setiap diinjak bunyi serasa banyak lubang. Sawah-sawah ini bukanlah miliknya, namun ia adalah seorang tengkulak padi, seorang pengumpul yang memanfaatkan hasil kerja keras petani. Namanya adalah Sudarno, seorang pria berusia parubaya dengan garis wajah yang tegas dan tatapan mata yang tajam. Di kampungnya di Jawa Tengah, ia dikenal sebagai sosok yang sukses. Rumahnya besar, kendaraannya mewah, dan ia seringkali memberikan sumbangan besar saat ada acara desa. Tapi di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang menggelisahkan hatinya, meski ia sendiri tak pernah memahami apa itu. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi umroh, sebuah langkah yang dianggap banyak orang sebagai tanda taubat dan pencarian berkah dari Tuhan. Namun, perjalanan Sudarno ini bukanlah perjalanan spiritual biasa. Setibanya di Tanah Suci, Sudarno mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Di malam pertama ia menginap di Hotel Bintang V dekat Masjid Al-Haram, ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasakan seolah-olah ribuan tikus menyerangnya dalam tidur, hingga membangunkannya dengan nafas tersengal-sengal. Sudarno melihat ke sekeliling, tapi tidak ada tikus sama sekali. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa itu hanyalah mimpi buruk karena kelelahan. Hari berikutnya, setelah menunaikan sholat dan kemudian tawaf di Ka'bah, Sudarno merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika ia sedang melakukan tawaf di hadapan Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan ibadahnya, namun perasaan aneh itu semakin menjadi-jadi. Saat ia menyelesaikan putaran ketiga, Sudarno merasakan gigitan di kakinya. Ia melihat ke bawah dan terkejut melihat ribuan tikus menyerbu tubuhnya, menggigit kulitnya dengan ganas. Sudarno berteriak minta tolong, namun di tengah kerumunan jamaah yang khusyuk beribadah, teriakannya tenggelam. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat Sudarno berlari-lari panik, tapi mereka tidak melihat tikus-tikus tersebut. "Ya Allah, tolong aku," jerit Sudarno, berusaha menyingkirkan tikus-tikus yang tak kasat mata itu. Namun, usahanya sia-sia. Rasa sakit dari gigitan tikus semakin menjadi-jadi, membuatnya berlari tanpa arah di tengah ribuan jamaah. Beberapa jamaah berusaha menenangkannya, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang diderita Sudarno. Setelah berhasil ditenangkan oleh petugas keamanan, Sudarno dikeluarkan dari area tawaf dan dibawa ke klinik terdekat. Di sana, dokter tidak menemukan luka gigitan ataupun tanda-tanda keberadaan tikus. "Pak, tidak ada apa-apa di tubuh Anda, mungkin Anda hanya terlalu lelah," ujar dokter itu. Dia pun kembali ke penginapannya dengan perasaan bingung dan campur aduk. Ketika ia sedang beristirahat di kamar hotelnya, tiba-tiba ia merasakan gigitan di kakinya. Ia melihat ke bawah dan melihat ribuan tikus menyerbu tubuhnya, menggigit kulitnya dengan ganas. Sudarno berteriak minta tolong, namun ketika para pelayan hotel datang, mereka hanya menemukan Sudarno berteriak histeris tanpa tanda-tanda tikus di sekitarnya. "Pak, apa yang terjadi?" tanya seorang pelayan dengan wajah khawatir. Tikus di mana-mana, mereka menggigitku," jawab Sudarno panik. Pelayan itu memeriksa ruangan, tapi tidak menemukan apapun. "Pak, ini Hotel Bintang 5, tidak ada tikus di sini, mungkin Bapak hanya bermimpi." Sudarno terdiam, bagaimana mungkin ia hanya bermimpi, jika rasa sakit gigitan tikus masih terasa nyata di tubuhnya?
Malam itu, Sudarno tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan tikus-tikus itu kembali menghantuinya. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Setiap kali Sudarno mencoba melakukan ibadah, ia merasa tikus-tikus itu muncul dari bayangan dan menyerangnya. Gigitan-gigitan mereka semakin terasa nyata, seolah-olah ribuan gigi tajam itu terus menggigit dagingnya. Tidak peduli di mana ia berada, di Masjidil Haram, di Mina, atau di Arafah, serangan tikus itu selalu mengikuti. Sudarno merasa ketakutan dan malu untuk bercerita pada orang lain, takut dianggap gila. Namun, rasa sakit yang ia rasakan tidak dapat ia abaikan. Akhirnya, dalam keputusasaan, ia menemui seorang ustaz yang kebetulan satu regu keberangkatan dengannya. Ustaz itu terkenal bijak dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Ustaz, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap hari saya diserang ribuan tikus yang hanya bisa saya lihat. Saya tidak tahan lagi, ujar Sudarno dengan suara parau. Ustaz itu menatap Sudarno dengan tajam. Tikus adalah hewan yang sering dianggap membawa kutukan. Apakah ada dosa besar yang pernah Anda lakukan yang mungkin menjadi sebab dari penderitaan Anda ini? Sudarno terdiam, teringat kembali pada masa lalunya. Dengan suara gemetar dan air mata, Sudarno mengakui perbuatannya kepada ustaz tersebut. Dulu, demi memperkaya diri, saya pernah melepaskan puluhan tikus ke sawah di desa tetangga agar panen mereka gagal. Dengan begitu, harga padi akan melonjak dan saya bisa menjual hasil panen saya sendiri dengan harga yang sangat tinggi. Saya sadar bahwa perbuatannya itu telah membuat banyak keluarga di desa tetangga kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Hal itu saya lakukan selama bertahun-tahun hingga saya mempunyai cukup uang untuk menjadi seorang tengkulak padi di kampung saya sendiri. Ustaz itu menghela nafas panjang. Perbuatan Anda itu sangat keji. Mungkin inilah cara Allah mengingatkan Anda akan dosa yang pernah Anda lakukan. Bertaubatlah dengan sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Tuhan, dan berusaha memperbaiki kesalahan Anda. Hanya dengan begitu, mungkin kutukan ini akan diangkat. Sudarno meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang berat. Ia sadar bahwa ia harus menebus dosa-dosanya. Dalam sisa perjalanannya di Tanah Suci, Sudarno berusaha melakukan ibadah dengan lebih husuk dan sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Namun, bayangan tikus-tikus itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Setelah kembali ke desanya, Sudarno mengambil langkah besar untuk memperbaiki kesalahannya. Ia mendatangi desa tetangga dan mengakui perbuatannya di depan kepala desa dan penduduk setempat. Dengan tulus, ia meminta maaf dan berjanji untuk membantu mereka memulihkan kerugian yang telah ia sebabkan. Sudarno menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk membangun kembali desa yang hancur akibat ulahnya. Perlahan-lahan, gigitan tikus yang menghantuinya mulai berkurang. Namun, bekas-bekas luka di tubuh dan jiwanya tetap ada, sebagai peningatan kesalahan besar yang pernah ia lakukan. Meski cerita hidup Sudarno tidak berakhir bahagia, ia menemukan ketenangan dalam penebusan dosa dan perbaikan diri. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.